the top corner from Struik as Indonesia take the lead. That is incredible. Timnas Indonesia U23 banjir pujian usai singkirkan Korea Selatan U23. Pengamat sepak bola, tidak lagi inferior lawan raksasa Asia. Pengamat sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini, lempar pujuan kepada Timnas Indonesia U23 usai sukses menyingkirkan Timnas Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut pria yang akrab disapa Bungkus ini mengatakan, kemenangan itu membuat skuad Garuda Muda tidak lagi inferior melawan tim raksasa Asia. Bungkus memberi kredit kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U23. Dia menuturkan, skuad Garuda Muda bermain sangat disiplin dan sangat apik saat melewati drama adu penalti kontra Korea Selatan U23. Mereka bermain berani, tenang, dan percaya diri. Puncak kepercayaan diri dan ketenangan itu dibuktikan dalam adu penalti yang gila saat menghadapi Korea Selatan, tutur Bungkus dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat, 26 April 2024. Bungkus juga menyoroti mentalitas yang dimiliki Rafael Struik. Bungkus menilai, Timnas Indonesia U23 tak mungkin bisa menang jika tak memiliki mentalitas yang kuat. Indonesia U23 tak mungkin mengalahkan Korea Selatan U23 jika mental mereka tak cukup kuat. Pertandingan itu terlalu menguras fisik, energi, dan emosi pemain. Penentunya kemudian tinggal soal mental. Disitulah anak-anak Indonesia menunjukkan kualitas mental bertanding mereka, ujar Bungkus. Terakhir, Bungkus menyampaikan pencapaian Timnas Indonesia U23 tak luput dari berbagai ajang yang telah mereka mainkan. Terbukti, Shin Tae-yong sukses membuat skuad Garuda Muda saat ini tidak lagi rendah diri saat melawan tim raksasa Asia seperti Korea Selatan U23. Ujian dan tempaan selama bertahun-tahun di berbagai event membuat tim ini berkembang pesat. Setidaknya, mereka kini tidak lagi inferior saat menghadapi tim-tim raksasa Asia, ungkap Bungkus. Ya, Timnas Indonesia U23 kalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2023 dini hari WIB, skuad Garuda Muda singkirkan skuad muda Taeguk Warriors, julukan Timnas Korea Selatan, lewat drama adu penalti usai imbang 2-2 di waktu normal. Tiga klub besar Liga Belanda ini ikut soroti kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan di Piala Asia U23. Kemenangan Timnas Indonesia atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya ialah tim-tim besar Liga Belanda ini yang ketiga pemainnya tengah memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sebagaimana diketahui, pasukan Shin Tae-yong tampil cukup luar biasa saat berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Padahal, Garuda Muda tidak diunggulkan dibandingkan Korea Selatan yang lebih berpengalaman dalam beberapa edisi Piala Asia U23. Hal ini karena rekor bagus Korea Selatan di level U23 yang hanya sekali gagal lolos ke semifinal sepanjang sejarah gelaran Piala Asia. Akan tetapi, serangkaian tren positif dari Korea Selatan tak memengaruhi mentalitas para pemain Timnas Indonesia yang justru tampil lebih menekan dibandingkan lawannya. Terbukti, Timnas Indonesia unggul dari semua aspek permainan atas Korea Selatan, mulai dari penguasaan bola sebesar 53% hingga tembakan ke gawang sebanyak 21 kali. Hasilnya, tim asuhan Shin Tae-yong mampu menahan imbang Korea Selatan melalui brace Rafael Struik sampai akhirnya laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Ini menjadi pencapaian semifinal Piala Asia U23 pertama Timnas Indonesia sekaligus menjaga asa lolos ke Olimpiade pada pertengahan 2024. Sebaliknya, Korea Selatan justru gagal memperpanjang rekor mereka yang sebelumnya telah lolos Olimpiade sebanyak 9 kali beruntun.
Performa luar biasa skuad Garuda Muda kemudian mendapat atensi dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari klub-klub Liga Belanda. Bukan tanpa alasan klub-klub besar dari Liga Belanda itu memantau kiprah timnas Indonesia yang kini sedang berkompetisi di Piala Asia U23. Pasalnya 3 pemain dari masing-masing klub Liga Belanda itu diketahui turut ambil bagian di skuad timnas Indonesia di Piala Asia U23. Ketiganya ialah Ivar Jenner, Jong Utrecht, Rafael Struijk, Ado Den Haag, hingga Nathan Choeaon, SC Heerenveen, yang tak pernah tergantikan di timnas Indonesia U23. Usai menyaksikan kelolosan timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23, klub Liga Belanda tersebut langsung mengucapkan selamat kepada para pemainnya. Rafael Struijk tadi malam bermain untuk Indonesia U23 di perempat final Piala Asia melawan Korea Selatan, katanya. Di babak kedua, Struijk mencetak tak kurang dari 2 gol dalam laga seru yang berakhir 2-2. Pada akhirnya, Merah Putih melaju ke semifinal lewat adu penalti, tulis Ado Den Haag di akun X-nya. Bukan hanya Ado Den Haag saja, FC Utrecht pun mengucapkan selamat kepada Ivar Jenner yang sukses bawa timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23. Sebagian berkat assist dari Ivar Jenner, Indonesia Muda berhasil mencapai babak semifinal Piala AFC U23. Tim Indonesia mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti, rilis FC Utrecht. Sementara itu, SC Heerenveen mendoakan agar Nathan Choeaon sukses bersama timnas Indonesia sebelum akhirnya menang atas Korea Selatan di Piala Asia U23. Semoga sukses Nathan Choeaon, kata SC Heerenveen. Di semifinal Piala Asia U23, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan pada Senin malam, 29 April 2024, di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar.